Terpujilah nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh diperjumpakan dalam kasih-Nya dalam saat teduh bersama. Mari kita siapkan firman Tuhan, kita akan baca dan renungkan kitab Yosua pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Tema kita melawan lupa. Edisi Minggu 1 November 2020. Mari kita berdoa. Pagi yang indah ini Tuhan Allah, di Minggu Raya kami datang bersyukur dan memuliakan Engkau. Tuhan terus mengantar kami sampai pada saat ini dan membukakan lembaran baru, hari baru bagi kami. Kami bersuka cita dan kami bergembira menyambut hari baru ini. Dan kami mau dasari perjalanan hidup kami hari ini dengan firman Allah. Karena itu biarlah Roh Kudus memimpin kami. Firman ini kami baca dan dengar, kami renungkan, dan kami dapat mengerti, dan sungguh-sungguh kami lakukan di tengah-tengah hidup ini. Berkati kami ya Bapa, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam Kristus Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Yosua pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Kedua belas batu peringatan. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditempatkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel. Supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua, menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa mereka lah ke seberang, ke tempat bermalam, dan diletakkan di situ. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Para imam mengangkat tabut itu tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan sampai selesai dilakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu, sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan mata bangsa itu. Juga Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manase yang setengah itu menyeberang dengan bersenjata di depan orang Israel itu, seperti yang dikatakan Musa kepada mereka. Kira-kira 40.000 orang yang siap untuk berperang menyeberang di hadapan Tuhan ke dataran Yeriko untuk berperang. Amin. Melawan lupa. Unnea katang mengkilalan. Remembering. Saudara-saudara jemaat Tuhan, salah satu musuh terbesar bagi iman ialah lupa bahwa kita sering lupa bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita. Lalu bagaimana melawan lupa akan kasih Tuhan?
Yosua dan bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dengan cara yang ajaib ketika Tuhan membuat sungai Yordan kering. Sekitar 2 juta orang Israel bisa melewati sungai Yordan yang sedang dalam kondisi meluap dengan selamat. Tuhan tidak mau mereka lupa mengenai apa yang Tuhan lakukan bagi mereka di sungai Yordan. Tuhan sudah mengetahui bahwa bangsa Israel akan menghadapi banyak rintangan setelah mereka menyeberangi sungai Yordan. Tetapi Tuhan juga tidak ingin bangsa Israel merasa bahwa Tuhan pernah tidak menolong mereka. Oleh karena itu Tuhan menyuruh mereka membuat sebuah tugu peringatan dengan 12 batu yang diambil dari sungai Yordan sebagai simbol wakil setiap suku. Jemaat Tuhan, mungkin kita tidak bisa membuat tugu peringatan akan sejarah pemeliharaan Tuhan. Namun dengan praktek bersyukur setiap hari, maka tidak ada momen-momen penting yang dilewatkan untuk melupakan Tuhan. Bersyukur berarti kita mendapatkan kesempatan untuk memperingati kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus pada perjamuan malam bersama murid-muridnya mengatakan, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Lukas 22 ayat 12. Setiap kita melakukan perjamuan kudus, kita mengenang kasih Tuhan yang besar dalam pengorbanan Yesus Kristus demi keselamatan kita. Karena itu lawanlah lupa dengan selalu mengingat kasih setia Tuhan dan setiap langkah hidup keseharian kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kekasih jiwa kami bersyukur kepadamu pada pagi ini. Kebenaran-kebenaran Tuhan boleh hadir di tengah-tengah hidup kami, mengingatkan kami untuk senantiasa bagaimana kasih setia Tuhan dalam hidup ini tidak kami lupakan. Tetapi senantiasa kami bersyukur atas anugerah, pertolongan, kebaikan Tuhan yang terus menjumpai hidup kami dari hari ke hari. Sehingga kami selalu mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan itu dan tidak lupa kami selalu bersyukur kepada Allah. Bapa di sorga, di pagi ini dalam Minggu Raya, kami akan mempersiapkan diri kami beribadah bersama dengan keluarga. Ibadah masih dilakukan di rumah-rumah kami. Berkati kami Bapa, dan persiapkan hati kami sujud di hadapan-Mu dalam ibadah Minggu Raya, dalam persekutuan bersama dipandu dari pelayanan multimedia live streaming Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Berkati majelis gereja yang bertugas hamba-Mu, bahkan semua petugas-petugas ibadah, petugas multimedia live streaming, sehingga diberi kemampuan melaksanakan tugas dengan baik. Berkati dimanapun anak-anak Tuhan beribadah saat ini dalam kondisi mereka, juga Tuhan berkati. Bahkan seluruh perjalanan kehidupan kami hari ini, Tuhan sertai dan lindungi kami, jauhkan kami dari mara bahaya, gangguan kejahatan-kejahatan. Berkati pemerintah kami terus berkarya, berkati setiap pejuang-pejuang garda terdepan, kami semua tetap menjaga diri. Berkati yang berulang tahun hari ini, sempurnakan syukur mereka. Yang dalam kondisi sakit terpapar COVID-19 Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang dalam kondisi mengalami pergumulan-pergumulan Tuhan bangkitkan dan tegakkan hidup mereka, memiliki pengharapan yang besar pada Allah. Inilah syukur dan doa kami pada pagi ini, kami persembahkan kepadamu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian saat teduh kita pada pagi ini. Tuhan memberkati. Salam sehat untuk kita sekalian.